Pertama yang harus kita tahu, tasawuf itu bukan akhlakul karimah. Tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Akhlak penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah masih berkaitan dengan suluk, perilaku. Cium tangan kiai, tawadu, hormat tamu, hormat tetangga, zahirnya. Masalah hatinya gak dibicarakan oleh akhlak. Kalau ada orang kok hormat tamu, hormat orang tua, hormat kiai, berarti akhlaknya baik. Masalah hatinya kita gak bahas. Itu namanya akhlakul karimah namanya. Ada orang ramah dengan tetangga, ramah dengan teman, gak pernah menyakiti teman, akhlaknya mulia. Tapi belum tentu sufi, karena belum tentu dari hatinya. Nah, yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sing ilmu perdukunan, kesaktian, kejodogan itu apa sajalah, paranormal. Bukan. Ilmu hikmah sendiri, ada teorinya, ada metodenya. Barang siapa baca ini sekian kali dengan puasa 3 hari, mulai Rebo, Kemis, malam Jumatnya melek, oh jangan tidur sampai subuh, maka akan dapat begini. Itu namanya ilmu hikmah, bukan tasawuf. Gak ada kaitannya dengan tasawuf, gak ada kaitannya itu. Tokoh-tokohnya lain. Kalau ilmu hikmah, tokoh-tokohnya Al-Buni, siapa lagi? Abu Ma'syar, siapa lagi? Syamsul Ma'arif siapa? Syamsul Ma'arif. Ali Al-Buni kan? Ali Al-Buni. Bukan tokoh sufi nih, tokoh ilmu hikmah. Ya terus tasawuf itu apa? Nah, di sini pertanyaannya, tasawuf itu lebih dari akhlak, lebih dari ilmu hikmah. Orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijriyah. Imam Ma'ruf Al-Karhi murid daripada Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mendefinisikan tasawuf. Apa kata beliau? Tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mendapatkan hakikat kebenaran, menjauhi, berpaling dari kepalsuan. Mencari hakikat, menjauhi kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9% palsu semua. 9% palsu semua. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan sorban, ada yang kepalsuan ditutup dengan kopiah hitam, ada kepalsuan ditutup dengan gamis, ada yang kepalsuannya ditutup dengan, ya walhasil dengan jenggot, ya dengan jenggot panjang. Semuanya palsu semua itu. Padahal tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Kalau tadi sebatas formalitas, sebatas simbol. Koyoyoyo gitu loh. Apa koyoyo ya? Koyoyo. Jumatan, depan sendiri. Itu kalau di depan kita, tapi kalau di luar kita ya nggak tahu lah. Nah, dalam Al-Quran difirmankan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina min qabl wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqfatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini bertanya kepada kita orang mukmin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang ditanyakan bukan berapa
rakaat kamu tahajud, bukan berapa minggu kamu puasa, bukan berapa masjid yang kamu bangun, bukan berapa ratus anak yatim yang kamu santuni, bukan berapa kali kamu haji dan umroh. Paham betul? Ya itu penting, itu semuanya penting. Ayat ini tidak bertanya itu. Ayat ini tidak bertanya itu. Itu bahwa haji, umroh, sholat itu penting. Tapi ayat ini, ayat 16 surat Al-Hadid, tidak tanya tentang itu semua. Yang ditanyakan, wahai orang mukmin, kira-kira gitu terjemah bebasnya. Wahai orang mukmin, orang bangil semuanya, kapan hatimu khusyuk? Kapan? Baru sudah tua semuanya ini. Kapan hatimu khusyuk? Fokus. Khusyuk kepada apa? Terhadap apa? Di zikrillah. Zikir kepada Allah. Kapan? Walladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang khusyuk hatinya itu orang yang selalu sholat. Bukan sholat rukuk terus, sujudnya mboten. Tapi selalu zikrullah. Di pasar, di sawah, di kantor, di jalan, apalagi di masjid, apalagi. Hatinya selalu zikr. Itu baru tuh namanya orang sufi, itu baru. Gak penting kopiahnya putih apa hitam. Gak penting pakai sorban apa gak pakai sorban. Gak penting sarung celana apa gamis. Yang penting hatinya takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.